86, siap. Let's show. Oke, pada hari ini kita akan belajar soal digital marketing framework. Ketika kemarin-kemarin teman-teman belajar soal fondasinya, hari ini kita belajar soal sebenarnya digital marketing itu apa, gitu. Gimana kita memahami suatu campaign digital, gimana kita melihat suatu campaign digital, gimana kita bikin suatu aktivitas digital marketing untuk kepentingan kita punya bisnis. Nah, sebelumnya, aku mau sedikit cerita, ngasih background bahwa di Indonesia, di tahun 2020 itu, penetrasi internetnya itu sekitar 73% di tahun 2020. Maksudnya apa? Jadinya hampir sebagian besar dari orang Indonesia itu tuh udah terjangkau dengan internet. Nah, which is, ada pasti platform-platform yang paling dominan nih, gitu kan. Which is kayak Google, dengan YouTube-nya, Gmail-nya, Drive-nya, macam-macam gitu ya. Kemudian ada juga Facebook dengan Facebooknya itu sendiri, dengan WhatsApp-nya, dengan Instagram-nya, dan juga mungkin dengan Messenger-nya. Jadi dua platform ini jadi platform yang cukup besar di Indonesia. Dan ketika teman-teman perhatiin, makanya ketika kita sudah bisa, dalam tanda kutip ya, menguasai marketing di Google, marketing di Facebook, maka bisa dibilang kita udah bisa ngejangkau sebagian besar warga Indonesia. Makanya belajar soal Facebook Ads, Google Ads itu sangat penting juga. Nanti kita belajar. Nah, tapi sebelum aku ngomongin soal lebih detailnya, aku mau coba ajak teman-teman deh ngebahas soal alur pengguna, buying journey-nya. Ketika orang-orang mau beli sesuatu, kira-kira prosesnya kayak gimana gitu kan. Aku mau nanya, misalkan siapa yang misalkan di sini, Adinda gitu kan, atau Ardiansyah atau teman-teman lainnya dapat uang 3 juta dari orang tua kalian dan kalian pengen beli HP. Hal apa yang kalian pertama kali lakuin ketika kalian dengar aku mau beli HP nih gitu kan? Apa yang pertama kalian lakukan ketika kalian pengen beli HP? Browser, survei harga, googling dulu Kak dan sebagainya. Korek. Nah, ketika kita ada budget atau ada dorongan untuk beli sesuatu, mungkin kita bakal terdorong kayak, googling dulu deh gitu kan, rekomendasi HP terbaru 3 jutaan. Atau enggak, rekomendasi HP 3 juta gitu kan, misalkan di e-commerce. Gitu. Benar, Arista buka e-commerce. Nah, dari ini, kita mungkin bakal, ngunjungin berbagai macam website, ngunjungin berbagai macam e-commerce, kemudian lihat-lihat review, gitu kan, kayak si Ivan bilang, kita banding-bandingin reviewnya, kita banding-bandingin spesifikasinya, gitu kan, agar kita tahu sebenarnya mana nih yang paling bagus. Dari situ, mungkin kita nanti bakal dapat rekomendasi, dapat top priority lah, top priority. Dari HP 3 jutaan yang oke nih si A, si B, si C gitu kan. Maka dari itu, akhirnya nanti kita bisa milih nih kita mau beli yang mana. Nah, maka dari itu yang bisa kita perhatikan bahwa semakin mahal atau semakin bernilai suatu benda, semakin valuable suatu benda, biasanya prosesnya makin panjang. Aku tanya ke teman-teman, kalau teman-teman mau beli motor, ada yang pernah beli motor di sini? Kira-kira prosesnya berapa lama untuk kalian mikir dari pertama kali, kamu mau beli motor deh, gitu kan. Sampai akhirnya kalian menetapkan, aku mau beli motor ini. Ada yang tahu? Kalau ada yang pernah pengalaman beli motor, kira-kira kalian butuh berapa lama? Seminggu, setahun, seminggu, 1-3 minggu. Bisa sampai berminggu-minggu, gitu kan. 3-4 bulan. Ya, beda-beda intinya. Ada yang mungkin udah kebayang gitu, aku mau beli motor ini. Ada yang mungkin nyari-nyari dulu, gitu kan. Nah, poinnya adalah kita butuh proses untuk beli sesuatu. Dulu di batch sebelumnya ada yang pernah cerita dia kerja di perusahaan untuk jual beli rumah, gitu kan. Perusahaan untuk jual beli rumah. Dia ngejalanin bagian Facebook Ads-nya. Kemudian dia cuma dikasih budget 100.000 per hari dan baru berjalan sekitar seminggu, which is jadi cuma 700.000. Kemudian dia udah keburu ditagih-tagih sama bosnya, sama atasannya. Semacam, mana iklannya, kok nggak ada yang segera beli, gitu kan. Padahal,
balik lagi konsep tadi, rumah itu kan sesuatu yang mahal, sesuatu yang pertimbangannya banyak banget. Gak cuma harga, lokasi juga, ketersediaan uang juga, dan sebagainya, kebutuhan juga, dan sebagainya. Kita nggak bisa maksa orang lihat iklan sekali, gitu kan. Tiba-tiba, ada rumah nih, beli gitu kan. Karena behavior-nya beda. Dengan kita misalkan mau beli sendal, mau beli buku, dan seterusnya. Maka dari itu, ini yang perlu kita perhatikan. Apalagi ketika kita nanti mau memasarkan suatu produk, satu jasa, ketika barangnya harganya mahal, atau benar-benar bernilai, biasanya prosesnya bisa jauh-jauh lebih panjang. Misalkan lagi, teman-teman di sini ada nggak yang pernah nikah, gitu kan. Nah, bisa jadi proses kalian dalam nentuin vendor, nentuin mas kawin mungkin, nentuin ini dan itu gitu kan. Pasti bisa jadi lebih panjang gitu kan daripada ketika mungkin teman-teman mau beli kaos misalkan gitu kan. Gitu. That's why, bener Sari, di sini aku mau bahas. Ini adalah yang namanya zero moment of truth, teman-teman. Jadi Google ngeluarin satu konsep namanya zero moment of truth yang mana gitu ya, secara konsep kita itu butuh proses. Pada dasarnya kita butuh proses dalam membeli sesuatu. Apalagi di era digital sekarang. Pertama, di awal kita akan dapat stimulus. Stimulusnya bisa jadi yang sifatnya internal. Internal kayak misalkan kayak, aku lapar nih, gitu. Mau pesen GoFood gitu. Pesen GrabFood gitu kan. Atau, aku lihat iklan kok iklannya bagus ya, gitu kan. Itu stimulus, internal maupun eksternal. Nah, dari stimulus ini, biasanya kita akan terdorong untuk melakukan pencarian. Either misalkan search, either misalkan baca sesuatu, nonton YouTube, tadi ada yang bilang nonton video gadgetin gitu kan, atau ngobrol sama orang-orang. Nah, momen ini adalah momen zero moment of truth namanya. Momen di mana kita nyari referensi, nyari ulasan, dan seterusnya. Kemudian dari momen ini, biasanya kita akan baru nemu ini, oke, kita akhirnya nemu A, B, C, gitu kan. Tadi balik ke kasus berikutnya, kita udah nemu prioritasnya. Kalau nggak A, kalau nggak B, kalau nggak C, misalkan. Di awal mau nyari HP, nyari-nyari dulu, browsing-browsing, akhirnya nemu top 3-nya, top 2-nya misalkan. Dari sini akhirnya kita mau beli, dan masuk ke second moment of truth. Jadi kita experience langsung produknya, experience langsung jasanya. Ketika bagus, kita akan bikin review, yang mana berguna buat orang lain. Ketika jelek, mungkin kita juga bakal bikin review, yang mana juga mungkin berguna buat orang lain untuk nggak beli produknya. Gitu kan. Coba aku tanya ke teman-teman, ketika teman-teman mau beli rice cooker misalkan di online shop, sama-sama misalkan di Tokopedia, sama-sama di Tokopedia, di Shopee atau di Bukalapak, ada dua merchant, ada dua penjual. Penjual pertama, informasinya dia cuma ngasih tahu foto dan ngasih deskripsi semacam kalau barangnya masih ada di sini tandanya masih available, gitu kan, satu. Yang kedua, dia ngasih speknya. Oh, ini tuh keluaran tahun berapa, brandnya apa, baru atau bekas, kemudian spek-speknya, kemudian banyak reviewnya, reviewnya positif, gitu kan, ratingnya bagus, pembelinya banyak. Aku tanya ke teman-teman, kalian akan milih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, kenapa? Kenapa milih yang kedua? Coba, kenapa milih yang kedua? Ayo belajar analisis. Kenapa milih yang kedua? Sudah ada gambaran, karena speknya lengkap dijelasin, karena info yang diberikan sangat detail. Karena lebih meyakinkan, bener kata Gumilang. That's the point. Karena dia ngejawab si zero moment of truth ini. Maka dari itu, ketika kita mau jual sesuatu, jangan cuma ngasih kayak, kita ada ini loh, beli dong, titik. Jangan kayak gitu. Mungkin kita bisa tunjukin reviewnya, mungkin kita bisa tunjukin detailnya, mungkin kita bisa tunjukin benefitnya, dan sebagainya. Dari situ kita akan kebayang. Ketika orang-orang nemu zero moment of truth, dia bakal terdorong dengan kuat, ini bagus nih, beli deh. Gitu. Aku mau ngasih contoh, misalkan salah satu iklan dari Head and Shoulders. Head and Shoulders. Shoulders. Oke, pasti dapat nih. Siap, dapat ya. Tenang semua, handphone silent semua. And action. Move on ke Head and Shoulders. Head and Shoulders. Gua bilang Head and Shoulders tadi. Head and Shoulders. Baca dulu. Lu bisa bahasa Inggris nggak? Nggak. Oke, sekali lagi. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Yes. Oke. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Oke, ready, Jo?
Ya, Oke, sip. slide in. Slide 61, take 7. Ayo, lewat tuh. Oke, slide in. Gila nih, gue fokus banget nih, tolong deh. Oke, nggak ada orang nggak punya Lagi banyak fokus waktu nih banget buat gue. Joe ya. Joe dia harus ke California yuk. Stand by. And action. Head and Woi, shoulders. woi. Siapa itu? Siapa itu? Head and shoulders. Ya gue tahu. Iya, santai dong. And action. Head and shoulders. Berhenti gue, lu aja deh. Oke. Lu yang pegang ini. Head and shoulders. Handphone. Sini. Bukan itu. Halo Tante, kita lagi syuting Head and Shoulders. Saya Joe Taslim, mohon jangan telepon dulu. Terima kasih banyak. Bener gue tadi, Head and Shoulders. Oh iya bener. Sekali lagi, stand by. And Head and Shoulders. Udah bener tuh. Jangan turun lu. Tidur lagi dia. Slide in. 64, take 10. Wih. Move on ke Head and Shoulders. Ganti aja lah artisnya, bisa nggak sih nih? Ini tahap awal tadi untuk membangun stimulus. Nah, berikutnya dia bikin iklan lain untuk membangun si zero moment of truth-nya. Bapak tuh. Jangan grogi gitulah. Gitu bang. Gak tau kali kulit pahaku nih bang. Mau lihat nih bang. Nih. Momen penting seperti ini, jangan sampai dirusak sama gatal. Karena itu basah. Sekarang udah ada Head and Soldier Inchcare baru. Head and Shoulders Inchcare baru. Head and Soldier. Woi, bayar lu woi. Apa? Baru Head and Shoulders Inchcare dengan eukaliptus. 100% PD. Efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Move on. Move on ke Head and Shoulders Inchcare baru. Kebayang ya? Jadi yang pertama tadi stimulus, dan yang kedua ini untuk membangun si zero moment of truth-nya. Ngasih tahu tunjuk benefitnya, ngasih tahu case study-nya gitu, dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya buat apa, kayak gitu. Nah, cuma satu hal ketika kita ngomongin digital marketing, pada dasarnya tadi kan aku bilang banyak orang buka di Google, buka Facebook, dan berbagai macam platform lainnya gitu kan. Nah, kondisinya masing-masing orang-orang itu tuh membuka platform yang berbeda-beda untuk tujuan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dia bersosial, oh dia buka Instagram, tujuannya buat sosialisasi aja sama teman-temannya. Atau belanja, buka di Tokopedia. Atau nyantai, buka di YouTube. Pertanyaannya adalah gimana caranya gitu kan. Kita bisa menawarkan produk kita atau jasa kita di berbagai macam platform yang orang-orangnya itu sesuai sama behavior yang kita harapkan. Orang-orang lagi berada di state yang kita butuhkan gitu kan. Jangan sampai dia lagi pengen santai, dia sukanya nontonin konten-konten yang santai, kita ngasih konten yang terlalu serius untuk masalah produk kita. Jadinya nggak masuk gitu kan. Nah, oleh karena itu kita mau coba sedikit case study ya teman-teman ya. Misalkan, jual Realme dong gitu. Realme ada produk baru, jualin gitu misalkan. Hal pertama yang dilakukan adalah dia menggandeng brand ambassador. Nyari orang-orang yang kira-kira bisa ngebantu ngenalin ini produk dengan lebih luas dan masuk ke segmennya dia. Oh, Realme HP-nya terjangkau nih. Ya udah mungkin segmennya rata-rata mahasiswa gitu kan. Rata-rata pelajar gitu kan. Ya udah kita gandeng nih siapa 2019 lagi rame sih gitu kan. Oh, ternyata ada Iqbal Ramadan yang lagi rame-ramenya film Dilan gitu kan. Oh, diajaklah jadi brand ambassador-nya untuk ramein, untuk jadi asosiasinya gitu kan. Kemudian karena dia produk baru rilis, dia bikin spesial nih. Dia nunjukin bahwa produk ini tuh bagus, produk ini keren, ada speknya macam-macam dan sebagainya lewat media coverage, lewat online media, press release kayak gini, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia bikin iklan di Facebook. Dia bikin iklan Facebook,
nunjukin happy realme-nya ke berbagai macam audiensnya. Nah, berikutnya apa nih yang jadi keunggulan dari HP realme-nya ini gitu. Oh, HP-nya ini tuh baterainya awet banget loh gitu kan. Ya udah. Maka dari itu si copywriting yang ditulis di sini apa? Baterai kades seru tanpa batas. Itu yang dia jual. Baterainya awet, kuat gitu kan. Makanya dia message-nya ke sana. Ketiga, dia ngajakin berbagai macam influencer buat ngeremehin. Salah satunya aku pernah diajak. Kayak dia tag in dengan berbagai macam influencer, ngajakin orang-orang buat retweet, ngajakin orang-orang buat follow gitu kan. Kemudian suruh bilang mau Realme yang ini gitu kan. Dan suruh screenshot buktinya. Kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gini juga jamak dilakukan oleh banyak brand. Kemudian apa lagi? Oh ya udah, dia punya sosial media nggak untuk promosiin? Oh dia punya, ya udah. Dia punya sosial media, dia juga bikin promosi gitu kan. Nunjukin berbagai macam produknya, berbagai macam speknya mungkin dan seterusnya. Dengan followers yang juga cukup besar. Maka dari itu, ketika kita bahas soal digital marketing, kita nggak bisa cuma tiba-tiba masuk ke Facebook Ads atau Google Ads. Itu sangat red flag banget. Ketika apa-apa dikit-dikit, Facebook Ads, Google Ads. Itu jangan sampai kayak gitu. Banyak hal yang harus kita pikirin terlebih dahulu di awal, teman-teman. Kita harus tahu dulu yang paling penting soal produk kita atau jasa kita. Keunggulannya, benefitnya, dipakai oleh siapa, gitu kan. Pemakaiannya yang gimana, buat apa, gitu kan. Kedua, audiensnya. Siapa sih yang mau kita kejar? Target audiensnya itu siapa? Ketiga, adalah komunikasinya. Cara ngomongnya gimana, gitu. Karena misalkan nih kalian punya budget 100 miliar gitu, kemudian kalian pasang baliho di mana-mana atau pasang iklan di TV di mana-mana gitu, tapi cara komunikasi kalian nggak jelas, copywriting-nya atau pesannya, kata-kata yang kalian pilih, diksi-diksi yang kalian pilih tidak sesuai, orang-orang nggak relate sama itu sama sekali. Akhirnya apa? Buang-buang duit. Habis itu kita pikirin komunikasinya, apa yang mau kita tekankan, apa pesan yang mau kita sampaikan, habis itu touch point-nya, titik sentuhnya. Kayak tadi di awal, oke kita pakai influencer, oh kita pakai ini, oh kira-kira kita bisa pakai ads nih gitu kan. Barulah kita ngomongin soal oke kita mungkin butuh Facebook Ads, oke kita mungkin butuh Google Ads. Gitu. Contoh misalkan di sini ada nggak teman-teman yang pernah lihat kayak semacam baliho atau iklan TV atau iklan YouTube dan sebagainya yang kayak apaan sih, kok nggak jelas gitu kan? Pernah nggak yang kayak gitu? Aku yakin teman-teman pernah ngalamin. Aku pun sampai sekarang suka ngeliat gitu kayak apalagi sebagai seorang marketer ya. Tiap lihat iklan dikit, langsung mikirin itu sebenarnya produk apa, dia mau nyampein apa gitu kan. Kita langsung mikirin. Nah, kondisinya kadang tuh kayak, kok pesannya nggak jelas gitu kan. Kok message-nya nggak nangkep gitu kan. Akhirnya orang-orang udah skip duluan, orang-orang udah nggak peduli. Padahal di balik iklan tersebut ada budget yang dikeluarkan. Ada mungkin ratusan juta, ada yang miliaran gitu kan. Bahkan satu kali billboard aja, satu kali placement billboard aja kayak misalkan di Jakarta, itu bisa 100-200 juta gitu kan. Bayangin buat 1 bulan doang. Bayangin kalau kalian masangnya 10 tempat, 20 tempat gitu kan. Tapi ternyata pesannya jelek gitu kan. Nggak nangkep orang-orang, wah udah buang-buang duit semua gitu. Kayak gitu teman-teman. Maka dari itu, aku mau ngejelasin soal 4 hal di sini. Yang pertama ngomongin soal alur audiensnya, kanal digitalnya, konten sama konteksnya, dan terakhir adalah analisis datanya. Pertama soal alur audience. Secara umum gitu ya, dalam digital marketing itu ada yang namanya funnel. Funnel ini kayak semacam tahapan atau proses di mana orang-orang dari yang nggak tahu sama sekali akhirnya mereka mau beli produknya teman-teman karena kayak tadi di awal, orang ketika nggak tahu apa-apa akan susah ketika langsung diminta untuk beli gitu kan. Makanya ada proses panjang dari ngebangun awareness, ngebangun ketertarikan, interest, akhirnya dia pengen beli, dan akhirnya dia take action beneran untuk beli. Sebagai contoh, di sini ada yang tahu Dilan nggak? Film Dilan. Nah, di tahap awal, Dilan mencoba ngebangun awareness-nya kepada Milea, kenalan gitu kan. Kenalan sama Milea, ini ada Dilan gitu kan. Maksudnya kayak dia ngenalin dirinya, dia ngenalin dia siapa gitu kan. Itu ngebangun awareness. Milea aware dulu minimal di tahap awal. Kedua adalah interest, di mana Dilan ini
ngelakuin berbagai macam cara biar si milenial ini tertarik sama dia. Misalkan ngasih kado ulang tahun, TTS udah diisi gitu kan. Sementara orang lain ngasih hadiah-hadiahnya standar-standar banget gitu, boring lah. Habis itu ngebangun desire dari cuma ngasih hadiah gitu kan. Cuma ini dan sebagainya. Akhirnya jadi teman curhat, jadi teman ngobrol. Jadi milenial makin lama makin ada muncul kedekatan sama si Dilan ini. Makin senang, makin nyaman dan sebagainya. Dan terakhir adalah take action gitu kan. Dari yang awalnya nggak kenal sama sekali, ditembak, jadian deh gitu kan. Ini adalah proses umum dari marketing funnel. Nah, cuma ini yang sering jadi kendala, sering jadi kebingungan. Kan tahap awal tadi ngebangun awareness nih. Padahal kondisinya kita nggak bisa ngebangun awareness dengan cara sekali bikin campaign aja, sekali bikin promosi aja, nggak bisa. Sebagai contoh, teman-teman punya nggak di sini teman SMP, teman SD, teman-teman SMA gitu ya, yang kalian dulu mungkin teman sekelas, mungkin dulu kalian sering kerja kelompok bareng, sering main bareng, tapi kalian lupa sekarang namanya dia siapa, cuma ingat wajahnya doang. Ada nggak yang kayak gitu? Aku mau tanya. Teman sekolah nih, entah teman kuliah, teman SD, SMP, SMA, bilang dulu teman sekelas, sering ngobrol, tapi namanya siapa ya gitu kan. Kalau ketemu kok lupa gitu kan. Ada Kak, banyak ya kan. Nah, ini ngomongin soal awareness. Kondisinya sama juga sama kayak brand, teman-teman. Kita nggak mungkin bisa ingat satu brand cuma dengan ngelihat sekali dia bikin promosi. Maka dari itu untuk membangun awareness itu butuh berkali-kali bikin promosi, butuh berkali-kali bikin campaign, butuh berkali-kali untuk tampil di hadapan para orang-orang. Makanya ada prosesnya nih buat orang-orang nih. Pertama dia nggak kenalin, kedua mulai kenal, oh ada si ini gitu kan. Tapi si ini tuh sering muncul di kehidupan dia, entah sering muncul di TV, sering muncul di YouTube dan sebagainya. Akhirnya oh jadi makin ingat gitu kan, nggak lupa. Lantas karena sering interaksi dan sebagainya, akhirnya jadi masuk ke puncak pikiran dia. Oh iya ada si A, oh iya ada si B. Sampai akhirnya dominan. Kita memilah siapa yang benar-benar kita pakai brandnya, kita memilah siapa yang benar-benar teman yang kita anggap teman dekat misalkan. Sebagai contoh lagi, boleh nggak di sini sebutin 5 bank yang kalian tahu? 5 bank yang kalian tahu, boleh diketik. 5 bank. 5, jangan cuma 1. 5. Mandiri, BCA, BNI, BRI. Mandiri, BCA, BRI, Jenius, BTPN. Yes, itu 5. Itu adalah masuk ke puncak pikirannya kalian. Tapi, oke, stop there. Tapi aku mau tanya ke teman-teman. Pernah nggak teman-teman dengar kayak Bank Permata? Pernah nggak teman-teman dengar kayak Bank Jabar Banten, BJB? Pernah nggak kalian dengar kayak Bank Neo Commerce misalkan? Pernah nggak? Pernah kan? Pernah kan pasti kan? Tapi pertanyaannya adalah ketika kalian disuruh langsung ingat cetak gitu kan. 5 brand dari bank yang kalian ingat. Nama-nama bank tadi mungkin nggak kalian sebut. Maka dari itu, 5 bank tadi adalah bank-bank yang masuk ke dalam puncak pikiran kalian. Gitu kan. Maka dari, kenapa bisa kayak gitu? Karena mungkin 5 bank ini yang paling sering nongol di kita, sering ada di mana-mana, sering kita lihat iklannya, atau kita sering transaksi pakai dia, gitu kan. Maka dari itu masuk ke puncak pikiran. Maka dari itu, ya top of mind. Maka dari itu, untuk kita bikin kampanye, untuk kita ngebangun awareness, kenalin kita punya produk, kenalin kita punya jasa, itu nggak bisa sekali jadi. Butuh yang namanya frekuensi, teman-teman. Gitu. Nah, tanya lagi, dari 5 bank tadi, mana yang akhirnya teman-teman pakai? Boleh disebut. Mana yang akhirnya teman-teman pakai? BCA, Mandiri, BCA, Digital, BNI, yes. Coba kalau teman-teman perhatiin, dari jawaban-jawaban teman-teman, paling yang dipakai cuma 1, cuma 2 gitu kan. Atau mungkin mentok-mentok 3 gitu kan. Gitu. Itu akhirnya jadinya dominan bagi teman-teman. Jadi, prosesnya tuh panjang untuk kita ngenalin satu brand. Ngenalin satu produk, ngenalin satu jasa. Nggak bisa singkat. Itu konsep pertama yang aku mau kasih tahu ke teman-teman. Nggak bisa kita ngenalin satu produk dengan waktu yang terlalu singkat. Kedua, adalah kanal digitalnya. Kondisinya, dalam digital marketing, kanal itu dibagi 3. Ada 3 channel. Pertama adalah own channel, ya ini media-media yang kita punya, sosial media, website, database email, gitu kan. Misalkan kayak gitu.
Kedua adalah paid channel. Paid channel adalah media-media yang kita bayar. Ya, iklan digital, Facebook Ads, Google Ads, iklan luar ruang, baliho, banner, videotron, iklan TV gitu kan. Dan terakhir influencer mungkin. Contohnya. Ketiga adalah earn media. Media-media yang akhirnya kita dapetin dari orang lain. Kayak dia review produk kita, oh kita dapat liputan media, oh konten-konten kita dibagikan. Ini ngebantu kita. Nah, tadi kan soal AIDA tadi, awareness, interest, share, sama action, itu adalah konsep umum teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin soal funnel di dalam digital marketing, apalagi ketika teman-teman punya website, teman-teman punya aplikasi, itu nggak bisa kayak gitu. Mesti jauh lebih detail. Nah, selama aku kerja di Zenius, selama aku kerja di Bibit, kita pakainya ini. Jadi, ini namanya Pirate Metric, jadi ada tahapan-tahapannya dengan lebih detail. Dari acquisition, activation, retention, revenue, sama referral. Maksudnya apa? Acquisition adalah tahap di mana audience itu akhirnya masuk ke platform kita. Mereka register di aplikasi kita misalkan. Activation itu orang-orang dari yang awalnya udah register, dia dapat nih gitu. Kita tahu produknya apa, value-nya apa, benefit-nya apa gitu kan. Retention, gimana caranya dia bisa bertahan di aplikasi kita. Revenue, akhirnya dia mau spending. Referral, gimana dia mau ngajakin teman-temannya. Nah, masing-masing tempat ini ada mediumnya sendiri-sendiri. Nanti aku jelasin di belakang. Cuma ini aku kasih overview dulu ya. Detailnya aku kasih di belakang, tenang. Misalkan di akuisisi, gimana cara dapetin user baru? Oh, kita mungkin pakai YouTube Ads. Oh, mungkin kita pakai billboard. Oh, kita mungkin pakai KOL atau influencer. Oh, kemudian ngajakin orang-orang activation nih. Gitu. Oh, ketika dia udah download apps, kita kasih welcome email. Kemudian, oh gimana orang-orang tuh retain sama aplikasi kita. Dia mau datang terus-menerus, oh kita kasih educational content mungkin. Oh kita kasih promo code mungkin gitu kan. Terus kemudian gimana orang-orang mau beli? Oh kita kasih tahu foto purchase-nya. Kita kasih tahu diskonnya apa nih kalau kamu beli hari ini misalkan. Referral, misalkan ngasih share feature, ngasih cashback untuk mereka share kayak gitu. Detailnya kayak gini. Pertama kita bicara soal acquisition. Acquisition adalah sepanjang proses di mana kita dapetin user baru. Mendapatkan pelanggan. Yang penting dia register dulu di aplikasi kita, yang penting dia register dulu di website kita, download gitu kan. Nah, di sini ada berbagai macam iklan digital atau metode digital yang bisa kita pakai. Misalkan pakai Facebook Ads, Twitter Ads, YouTube Ads, dan sebagainya. Nanti ini ada materi yang terpisah, aku ngasih overview aja. Kedua mungkin lewat search, SEO gitu kan, lewat konten video, infografis, artikel, macam-macam. Terakhir aktivasi digital, dia lewat community engagement, kita bikin webinar, kita bikin kompetisi, influencer, giveaway, atau nggak ngajakin referral, ngajakin orang-orang untuk berbagi. Kedua, sebagai contoh, di Facebook itu kita bisa ngecekin kompetitor kita itu bikin iklan Facebook apa aja. Teman-teman bisa cek di Facebook Ads Library. Teman-teman cek di Facebook Ads Library, kemudian teman-teman liatin. Misalkan di sini, Traveloka lagi bikin campaign apa aja. Aku kasih contoh ya teman-teman ya. Bentar. Misalkan Facebook Ads Library. Misalkan di sini aku mau lihat campaign-nya Halodoc misalkan gitu ya. Sorry. Halodoc tuh lagi bikin apa aja sih gitu. Misalkan aku dari Halodokter, aku misalkan dari Sehatku gitu kan. Aku pengen lihat Halodoc tuh bikin kampanye apa aja gitu kan. Nah, di sini kalian bisa buka Facebook Ads Library, kemudian kalian browsing aja gitu kan. Oh, Halodoc tuh lagi bikin iklan ini gitu kan. Kampanyenya kayak gini, pesan yang disampaikan kayak gini gitu. Teman-teman bisa buka. Gitu. Aku mau minta teman-teman coba tes Facebook Ads Library. Kalau udah bisa, boleh berkabar. Aku mau lihat. Ada yang udah bisa nggak? Ini linknya aku bagi lagi ya. Silakan dipraktekin dalam 1 menit. Aku yakin teman-teman bisa kok, aman. Coba bisa? Iklan di Facebook Ads Gallery apakah termasuk iklan IG? Yes. Karena tadi aku bilang, Facebook itu memiliki Instagram. Jadi kalau teman-teman kita ngomongin iklan Facebook, tandanya juga iklan Instagram gitu kan. Gitu. Ada yang udah bisa buka? Dan ngecek iklan apapun bebas? Bisa. Yes. Nah gitu. Jadi itu adalah salah satu strategi sederhana dalam kita mikirin gimana ngeliatin kompetitor, riset.
gitu ya. Nah, di dalam akuisisi ada beberapa hal yang biasa kita pakai metriknya. Kita jadikan parameter. Pertama adalah CPA, cost per acquisition. Ya, ini berapa sih biaya yang kita keluarin? Iya, kita dapetin pengguna baru. Misalkan di sini. Oke, kalau misalkan kita bikin iklan, budgetnya 1 juta. Dan 1 juta ini kita dapat 100 user yang download. Ya udah, jadi total pengeluaran kita dibagi dengan total pengguna baru. Ya kan 1 juta dibagi dengan 100. Oh ya udah. Jadi rata-rata user yang registrasi di aplikasi kita harus bayar let's say 10.000. Kita harus bayar 10.000 ke Instagram atau ke Facebook Ads. Kedua, CPM, cost per miles, cost per 1,000 impression. Ya, ini biaya yang kita bayarin, tiap iklan kita dilihat oleh 1.000 orang. Gitu. Jadi kan ke-track ya. Ketiga adalah cost per klik. Berapa sih biaya yang kita bayarin tiap orang ngeklik iklan kita. Nanti ini detail-detailnya tentu akan dibahas di materi tentang Facebook Ads, Google Ads, dan sebagainya. Di sini aku ngasih contoh aja. Kedua adalah activation. Activation adalah tahap di mana orang-orang udah register, orang-orang udah download, gimana kita ngebentuk pengalaman awalnya dia di aplikasi kita, di website kita. Karena jangan sampai orang-orang udah download, habis itu kita diemin. Orang-orang udah register, habis itu kita diemin. Dia bisa uninstall gitu ya. Udah capek-capek bikin kampanye marketing, budgetnya mahal, dia udah download, kita nggak kasih misalkan welcome email misalkan gitu kan. Maka dari itu di sini ada beberapa metode yang kita bisa lakukan. Dari segi platform, kita bisa tunjukin di halaman website kita soal kita tuh produknya apa, keunggulannya apa, dan sebagainya. Kedua, konten sosial media mungkin gitu. Ketiga, mungkin welcome message gitu atau notification message gitu kan. Selamat datang gitu. Ini fitur-fitur kita. Atau enggak ajakan buat subscribe, ajakan buat follow misalkan. Ini ngebantu banget untuk kita punya user itu tahu benefit atau value utama dari produk kita. Atau enggak kita bikin reward buat pengguna baru gitu kan. Kita kasih promo untuk mereka mesen GoFood, untuk mereka mesen Shopee Food misalkan. Atau kasih poin, atau aha moment. Nanti aku jelasin. Contoh, ini waktu aku kuliah S2, aku ceritanya langganan Amazon Prime Student. Ketika aku langganan Amazon Prime Student, aku dapat welcome email. Welcome emailnya kayak gini. Ada brand identity-nya, ada welcome message-nya gitu ya. Welcome gitu. Oh, kita ada ini nih benefitnya 1, 2, 3 gitu kan. Ketiga adalah call to action-nya. Nih yuk, let's get started gitu kan. Terakhir adalah recommendation. Di Amazon Prime Student kamu bisa akses film-film ini. Kamu bisa lihat ini, dan seterusnya. Bayangin ketika misalkan aku nggak dapat ini sama sekali, aku bakal bingung. Amazon Prime Student ini tuh isinya apa aja. Tapi ketika activation ini dibentuk, maka behavior aku bakal lebih gampang terbentuk. Aku lebih dapat value-nya, aku lebih dapat benefit-nya nih dari si Amazon Prime Student ini. Nah, berikutnya adalah retention. Retention bicara soal gimana caranya gitu ya. Kita retain kita punya pengguna. Orang-orang udah datang, orang-orang udah dapat value-nya, orang-orang bisa bertahan. Kan kita nggak mau orang-orang cuma sekali install, habis itu cabut kan. Orang-orang cuma sekali pesan, habis itu nggak pakai lagi. Kita nggak mau. Kita pengennya orang-orang bertahan selama mungkin. Maka dari itu ada yang namanya retention. Retention itu gimana membuat pengguna terus datang lagi. Mungkin satu, lewat sosial media. Kedua, newsletter gitu kan, ngirimin email mingguan mungkin, atau notifikasi gitu kan, atau enggak artikel gitu. Jadi orang tuh ada sesuatu yang dia terus-menerus check up di aplikasi kita atau di website kita. Nah, atau enggak dari segi layanannya, dari segi produknya, tingkatin kualitasnya, tingkatin UI UX-nya mungkin, harganya, benefitnya bisa lebih compete sama kompetitor, atau gimana ngebangun CRM-nya, hubungan dengan pelanggannya. Nanti ada materi soal CRM, dan juga gimana ngebangun pengalaman penggunanya. Misalkan, dia mau beli sesuatu, dia harus melewati 6 step. Gimana kita bisa jadiin cuma jadi 3 step atau 4 step. Jadi dia lebih betah, jadi dia lebih senang sama kita punya aplikasi. Contoh, misalkan, di sini di Tokopedia, aku dapat email, sering gitu ya, aku yakin teman-teman juga sering dapat email dari situ, tentang kayak misalkan ada promo-promo tertentu, gitu kan. Kemudian disegmenin misalkan, aku misalkan suka beli elektronik nih gitu kan. Aku dikasih email tentang rekomendasi barang-barang elektronik buat dibeli. Itu contoh retention. Atau enggak notifikasi.
Kayak misalkan di sini Twitter gitu kan, dapat notifikasi untuk si ini nih lagi bikin konten ini, si ini reply tweet kamu gitu, atau enggak di Instagram si ini komen misalkan, itu kan ngebangun retention. Gimana caranya biar kita terus bertahan. Grup Telegram Bibit berarti termasuk retention ya Kak? Bener, ya termasuk retention karena dia ngebangun komunitas. Berikutnya adalah revenue. Gimana caranya kita datengin, kita jaga agar si pengguna kita terus-menerus mau membayar gitu ya di produk kita. Itu revenue. Jadi revenue ini ngajak pengguna ini ngebelanjain uangnya. Ada banyak banget cara. Pertama kayak diskon flash sale. 11, 22, 11, 12, itu adalah diskon flash sale pada daya singkat. Kedua, targeted sales. Kayak misalkan tadi, aku lagi sering-seringnya belanja elektronik gitu kan. Nanti di Shopee aku dikirimin tuh email tuh kan, rekomendasi barang elektronik misalkan. Atau remarketing. Kita udah beli, diajakin buat beli lagi, dikasih diskon tambahan misalkan. Nah, revenue ini ada beberapa metode yang biasa kita lihat. Pertama, ada yang namanya ARPU. ARPU ini adalah average revenue per user. Jadi misalkan kalau kita bikin rata-rata, misalkan kita dalam bulan ini dapat 10 juta. Dari 10 juta ini dihasilkan oleh katakanlah 100 orang pengguna. Maka kita bisa hitung rata-rata per pengguna itu datengin revenue kita tuh berapa rupiah. Itu ARPU. Kedua, CLTV, Customer Lifetime Value. Ini adalah kita gimana ngitung sepanjang periode user itu aktif di aplikasi kita, di website kita misalkan, pengguna Netflix itu rata-rata berlangganan dalam waktu 1 tahun misalkan. Pengguna Gojek misalkan rata-rata tuh aktif di Gojek misalkan 5 tahun misalkan. Nah, di situ kita bisa ngelihat, kita bisa ngitung gitu kan. Kira-kira berapa dana yang akan dia berikan di platform kita sepanjang dia aktif. Makanya namanya customer lifetime value. Kalau ARPU kan simpelnya nih, dari semua total pendapatan dibagi sama jumlah pengguna. CLTV ini kita lihat dari rata-rata per pengguna tadi, si ARPU tadi tuh bayar berapa, gitu ya. Kemudian kita lihat rata-rata tuh mereka tuh berapa lama bertahan ya, berapa lama langganan ya misalkan. Sebagai contoh, misalkan di sini Netflix. Netflix ada langganan macam-macam, bulanan gitu ya. Ada paket ponsel, dasar, standar, premium, harganya juga beda-beda, benefitnya juga beda-beda. Nah, dari masing-masing harga ini kan kita bisa tahu. Kita bisa lihat datanya, Netflix itu berapa lama sih pengguna itu aktif di platformnya, berlangganan. Nah, di sini kita lihat, di US, retention-nya, kebertahanannya, stickiness-nya dari usernya Netflix, itu cukup tinggi. Di sini ketahuan bahwa dalam 36 bulan, alias sekitar 3 tahun, itu sekitar 60% dari user Netflix itu masih bertahan. Nah, 60% dari user Netflix masih bertahan. Katakanlah misalkan 60%-nya adalah 10 juta. Kita bisa ngitung per 10 juta tadi, kira-kira per orang tuh bayar berapa. Kita tinggal dikali gitu kan. Misalkan per orang bayar 100.000. Mereka bertahan 36 bulan. 100.000 kali 36. Misalkan 3,6 juta misalkan ya. Oke, 3,6 juta per orang. Tapi ternyata di sini ada 10 juta penggunanya yang bertahan selama 6 bulan. Kita bisa hitung 3,6 juta kali 10 juta. Jadi in average gitu, kita bakal dapat dana segini. Itu metode sederhananya. Nah, kemudian referral. Referral di sini ngomongin soal gimana caranya kita ngajakin pengguna-pengguna ini ngajak orang-orang di sekitarnya gitu buat ikutan pakai produknya, pakai jasanya. Makanya ada yang namanya sistem referral ini, ngedorong pengguna ngajak orang-orang lain. Misalnya kita pakai program misalkan promo, poin, atau user generated content kayak tadi, ngajakin mereka bikin review, ngajakin mereka bikin rating gitu ya. Kedua, layanan. Kayak misalkan improve pengalaman pengguna kita, improve aplikasi kita, UX-nya, UI-nya, biar dia mau share ke teman-temannya kalau aplikasinya bagus. Kedua, ngasih metode buat dia ngasih rating, ngasih poin, ngasih fitur share gitu kan, biar dia mau ngajakin teman-temannya. Contoh, misalkan, di sini Grab ya, dulu ada metode kode referral, ngajakin teman-temannya yang ntar dia dapat poin. Gitu. Itu soal kanal digitalnya. Berikutnya adalah konten sama konteks. Kondisinya teman-teman, orang-orang ini di era sekarang, di era digital, berdasarkan artikel dari Time, manusia itu memiliki waktu rentang
untuk memperhatikan sesuatu tuh lebih singkat. Singkat banget malah. Bisa dilihat di sini, cuma sekitar 8 detik. Bahkan ikan mas aja 9 detik gitu kan. Singkat banget. Maka dari itu, kita harus bikin konten yang benar-benar bisa hook, bisa memancing perhatiannya audiens. Maka dari itu ada beberapa tahapannya. Nanti ada materi terpisah soal konten marketing. Pertama, yang paling utama adalah kita tahu siapa audiens kita. Kita tahu kita mau ngomong sama siapa. Kedua, apa yang mau kita bicarakan? Apa yang mau kita sampaikan? Ketiga, apa motivasinya? Apa yang jadi benefit bagi usernya? Apa yang jadi pain points atau masalah bagi usernya yang mau kita solve? Gitu kan. Terakhir, bagaimana kita format membicarakannya? Misalkan review kah, video kah, atau kayak gimana? Contoh misalkan, kita mau jualan burger. Kira-kira, menurut teman-teman gitu ya, mau jualan burger nih, kontennya itu formatnya ya, bagusan ilustrasi, bagusan sketsa, bagusan foto, atau bagusan video. Mana yang kira-kira mau teman-teman lebih menarik? Kalau kita mau jualan burger nih, ya kan, foto, video, sesuatu yang real. Daripada cuma sketsa, atau apalagi cuma ilustrasi gitu kan. Kedua, tadi misalkan kita ngomongin Realme. Realme bilang HP baterai cadas main tanpa batas. Kira-kira apa yang jadi motivasi atau pain points dari usernya? Kenapa Realme bikin kalimat, bikin konten gitu ya, tulisannya baterai cadas main tanpa batas? Apa kira-kira motivasinya bagi usernya? Apa yang mau disampaikan? Sering lowbat bagi gamer, buat gaming anak muda. Iya, mereka butuh baterai yang awet. Itu motivasinya yang kita mau solve. Gitu. Makanya, kalau kita membuat konten, 4 ini harus kita perhatikan. Siapa kita ngomong, apa yang mau kita sampaikan, cara nyampeinnya gimana, serta kira-kira apa sih yang jadi pain point atau problem bagi si customer-nya itu. Nah, konten-konten digital tuh banyak banget bentuknya. Ada teks, ada gambar, ada video, ada audio, beragam. Dan konten-konten ini bentukannya macam-macam. Konten-konten ini jenisnya beragam gitu ya. Kita bisa bikin berbagai macam konten. Kita bisa campur-campurin, misalkan artikel, fotografi, iklan, film, animasi, dan sebagainya. Sebagai contoh, ini produknya sama, kurang lebih ya, sama-sama ngomongin soal shampoo. Tapi yang satu pakai anggun di kiri, satu pakai Lifebuoy di kanan, foto keluarga. Kira-kira dari dua foto ini, kenapa mereka memilih image atau format yang berbeda? Kenapa coba? Target audiensnya beda, beda market. Apa bedanya coba? Apa bedanya? Yes, apa bedanya dari segi target? Anggun wanita muda percaya diri. Lifebuoy buat keluarga. Yes. Pengen lebih ke wanita specifically gitu kan. Nah, di sini kita kebayang gitu bahwa konten yang produk yang kurang lebih sama-sama shampoo, cara ngomongnya bisa beda dengan cara bikin format yang berbeda kayak gitu teman-teman. Ini contoh lagi, ini adalah salah satu campaign yang aku kerjain di Bibit, salah satu campaign aku yang paling gede di Bibit secara budget, secara jangkauan. Nah di sini hasilnya juga cukup luas ya. Jadi pertama kita mulai dari bikin billboard Raditya Dika minta maaf, kemudian bikin konten oleh Deddy Corbuzier bikin konten di IG feed video dia, nyari-nyariin Radit gitu kan, kenapa dia minta maaf dan sebagainya. Kemudian akhirnya Radit sama Deddy bikin podcast bareng, ngomongin soal Bibit kalau kalian lihat di sini. Nah ini adalah salah satu contoh integrated campaign dari campaign digital. Awalnya cuma billboard satu, kemudian kita banyak bikin campaign-campaign yang lainnya, terus-terusannya gitu kan. Dari campaign ini, kita dapat lebih dari 30 organic media coverage, organic jadi kita nggak bayar. Kedua, beberapa kali organic installnya saat periode campaign ini. Ketiga adalah dari segi impression ya jangkauannya itu gede banget, 6 juta lebih gitu kan. Ini contoh dari segi integrated campaign. Nah, dalam kita bikin konten, itu ada satu strategi yang namanya A/B testing, teman-teman. Jadi kita bikin eksperimentasi dari segi konten. Makanya kita bikin konten itu nggak cuma satu. Pesan yang sama, bisa jadi kontennya banyak. Ada si A, ada si B. Agar apa? Agar kita melakukan uji coba. Ibaratnya kayak voting nih, kepada audiens, kira-kira orang itu lebih suka yang mana? Misalkan,
satu pakai foto, satu pakai video, kayak tadi ngomongin jualan burger. Jadi kita tahu orang-orang tuh lebih suka yang mana. Atau satu ngomongin soal diskon 30%, satu ngomongin soal harganya murah banget nih, lebih hemat sekian juta. Nah, kita bisa coba A/B testing. Contoh dari A/B testing adalah ketika teman-teman nonton film Netflix. Ketika teman-teman lihat Netflix, teman-teman akan lihat berbagai macam konten-konten di sini itu dipisah-pisah. Satu film yang sama, seperti misalkan How to Train Your Dragon gitu ya, dia bikin banyak banget visualisasi, bikin banyak banget konten untuk mereka testing. Kira-kira audiens itu lebih suka sama yang mana, lebih tertarik yang mana, jumlah kliknya lebih besar yang mana. Makanya di sini dia bikin banyak A/B testing, akhirnya ketahuan, oh ternyata orang-orang tuh lebih klik sama yang A, sama klik sama yang B. Misalkan kayak gitu. Kedua, film Sense8 gitu kan. Dia bikin banyak variasi dari segi visualnya, variasi dari segi konten tampilannya. Sehingga ketahuan, oh dari segi visual-visual yang ini, orang-orang tuh lebih akan nonton filmnya dengan poster yang mana. Itu A/B testing, teman-teman. Nah, itu ngomongin soal konten sama konteks. Ketiga adalah ngomongin soal analisis data. Analisis data ini adalah kita bicara soal gimana nih kita ngecek semua digital marketing activities kita. Gimana kita ngebandingin gitu ya. Gimana kita nge-track apakah aktivitas digital marketing kita benar-benar sukses. Karena at the end yang ngebedain antara digital dengan konvensional adalah trackability-nya gitu kan. Bisa di-track. Kita bisa track berapa jumlah orang-orang yang datang ke website kita, siapa aja, dibandingkan sama orang-orang yang lihat billboard kita nggak bakal bisa tahu berapa orang-orang yang benar-benar lihat. Nah, dalam hal ini, aku mau ngejelasin dua hal. Bahwa dalam ngecek data, itu ada dua jenis data, teman-teman. Ada dua jenis metrik. Pertama adalah ada yang namanya vanity metrics. Vanity metrics ini adalah angka-angka yang mungkin kelihatannya bagus, tapi kalau misalkan kita lihat lebih dalam, itu mungkin nggak bisa nunjukin ini tuh sebenarnya apa, gitu kan. Misalkan angka download, atau misalkan angka page views. Misalkan kita punya e-commerce, kita bilang, oh, e-commerce kita page views-nya 10 juta. Tapi kan kita nggak tahu berapa yang benar-benar download, berapa yang benar-benar beli, berapa yang benar-benar purchase, gitu kan. Jadinya vanity, gitu. Ngawang, bias. Metrik-metrik yang kesannya bias. Atau angka download, oh kita punya aplikasi yang download 10 juta kok. Dari 10 juta tadi emang yang beli berapa? Dari 1 juta tadi emang yang retention-nya berapa, gitu kan. Maka dari itu ngomongin juga nih, angka download-nya itu nggak selalu berbanding lurus dengan angka retention-nya. Kedua adalah actionable metrics. Actionable metrics adalah ngomongin soal data-data, metrik-metrik yang benar-benar relate sama kita punya bisnis. Misalkan jumlah pembeli. Berapa banyak pembeli yang akhirnya purchase di aplikasi kita. Atau angka pendaftar. Berapa yang benar-benar datang ke kita dan akhirnya daftar gitu kan. Jadi nggak cuma angka-angka yang terlalu bias. Nah, makanya dalam hal ini ada beberapa metrik yang kita lakukan. Ada proses yang kita lakukan. Pertama, define. Kita define dulu sebenarnya kita mau ngelihat data apa. Kedua, measure. Kita pastiin bahwa data-data tersebut benar-benar sesuai sama metrik yang kita tetapin atau enggak, on track atau enggak. Kita kata analisis, apa yang membuat dia berhasil, apa yang membuat dia enggak berhasil. Keempat, kita improve, oke, kayaknya yang enggak berhasil tuh karena ini. Berhasilnya karena ini. Kelima, kita kontrol. Kita kerjain lagi improvementnya, gitu kan. Kita lihat apakah benar-benar bisa solving the problem, bisa reaching the metric. Materi ini nanti akan ada sendiri soal optimizing digital campaign. Gitu. Nah, masing-masing funnel itu tadi memiliki metriknya sendiri-sendiri, teman-teman. Misalkan untuk acquisition, apa sih metrik yang kita bisa cek? Misalkan angka kliknya, impression-nya, registrasinya, download-nya, gitu kan, visit-nya, gitu kan. Activation, kita bisa lihat berapa banyak yang akhirnya register, berapa banyak yang akhirnya mungkin bounce gitu. Bounce itu kayak dia datang ke website kita, habis itu cabut, yang ngapa-ngapain. Atau nggak berapa akhirnya yang follow, atau malah jadi unfollow. Atau yang berapa banyak yang engage gitu akhirnya. Atau berapa banyak yang malah uninstall, atau berapa banyak yang malah install.
Berikutnya retention. Kita lihat weekly active user, monthly active user, engagement time-nya berapa lama, kemudian frekuensinya gitu kan. Sampai ke berapa banyak page views-nya. Jadi memang harus dipastikan di masing-masing step-nya. Kita nggak bisa asal pakai metrik di masing-masing funnel. Berikutnya revenue. Revenue di sini kita lihat berapa sih gitu, average revenue per user, kemudian juga mungkin customer lifetime value-nya atau ad revenue-nya gitu kan. Sampai gimana caranya kita bisa ngajakin orang-orang buat upselling. Terakhir referral. Kita ajakin orang-orang buat share, akhirnya berapa banyak akhirnya share, berapa banyak akhirnya ngasih review, berapa banyak yang akhirnya ngasih rating gitu kan. Maka dari itu masing-masing media di digital memiliki tools-nya sendiri-sendiri untuk ngecekin ini. Nanti teman-teman akan belajar di masing-masing sesi, di masing-masing sesi soal sosial media, sesi soal SEO dan seterusnya akan ada tools-nya masing-masing. Di sini aku cuma ngasih tahu overview doang. Misalkan nih di website kita bisa pakai Google Analytics, Google Search Console, SEO kita bisa pakai Ahrefs, SEMrush gitu kan, macam-macam. Kemudian sosial media kita bisa pakai Iconosphere, Hootsuite. Kalau aplikasi biasanya kita pakai Firebase, pakai App Annie, pakai AppsFlyer kayak gitu. Oke, balik lagi tadi ngomongin soal digital marketing. Ada 4 hal yang kita harus perhatikan. Pertama ngomongin soal alur audiensnya, kanal digitalnya, konten konteksnya, dan terakhir adalah analisis datanya. Nah, sebelum aku coba tunjukin case study aku, yang tadi aku mau cerita di awal, aku mau coba bantu jawabin beberapa pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Oke? Coba lihat kolom pertanyaan. Boleh yang mau tanya, silakan di chat aja. Kak Angga cuma mau kasih komplimen, penjelasannya keren banget, thanks a lot, sama-sama, terima kasih atas pujiannya. Kak, untuk bisnis yang baru switch ke sosial media, gimana cara yang cepat mendapatkan awareness atau audience? Bikin iklan atau bikin kerjasama sama influencer gitu kan, karena kalau enggak, ya yang lihat konten kamu ya cuma orang-orang yang organically lihat kamu punya sosial media doang gitu kan. Untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan produk kita, pastinya dibutuhkan tim digital marketing yang komplit. Menurut Kak Angga, apa saja posisi yang penting harus dimiliki oleh perusahaan untuk memaksimalkan brand awareness? Kalau aku sendiri, ini message aku pribadi ya teman-teman ya. Ketika aku punya beberapa bisnis sampingan. Kalau aku sendiri, kalau kita baru bikin bisnis sebagai founder, sebagai orang-orang yang mau berkecimpung di sana, mau nggak mau kita harus memiliki multiple skills, sehingga kita nggak harus ngandelin orang lain terlebih dahulu. Kita belajar copywriting, kita mungkin belajar desain gitu, mungkin kita belajar ads, mungkin kita belajar bikin social media konten, mungkin di situ. Jadi mungkin ya kita sendiri dulu aja gitu kan, kita kerjain semuanya sendiri. Kedua, kalau misalkan bisnisnya udah mulai proven, udah mulai bagus, udah mulai gede, nah di situ kita ngajakin orang-orang. Nah, orang-orangnya, tim-timnya apa aja, sebenarnya tergantung kebutuhan kita. Kamu bisa backup-nya di mana, kamu butuhnya di mana, kamu lemahnya di mana mungkin. Misalkan, oh aku lemahnya di desain, ya udah mungkin aku butuh orang desain. Oh aku lemahnya di bikin ads nih, ya udah aku butuh orang ads. Jadi nggak saklek teman-teman. Oke, Mas dari kampanye Raditya Dika tadi, tools untuk mengukur organik installnya pakai apa Mas? Kita pakai AppsFlyer. Makanya tadi aku bilang untuk aplikasi kita pakai AppsFlyer. AppsFlyer kita bisa lihat berapa banyak organik installnya berdasarkan link yang kita kasihkan kepada Deddy Corbuzier dan Raditya Dika di podcast tadi. Kita juga ngasih kode voucher tertentu, jadi kita bisa track. Gitu. Ya, itu Trisno pertanyaannya. Jawabannya, maaf. Martida, bagus banget. Kalau mau buat iklan di perusahaan, biasanya ada tim kreatif sendiri atau gimana? Tergantung brandnya, tergantung besaran company-nya. Kalau di Bibit sendiri, kita timnya udah misah, gede banget di Bibit. Tim kreatifnya sendiri itu ada sekitar 50-an, gede banget. Jadi ada yang ngerjain copywriting sendiri, desain grafis sendiri, video editor sendiri, macam-macam. Ada juga tim marketingnya sendiri gitu kan. Aku adalah product marketing manager, aku berperan sebagai plannernya, strategisnya. Jadi aku yang nge-plan semua marketing untuk Bibit dalam segi brand campaign-nya. Misalkan, aku mau bikin campaign A, gitu kan. Nanti aku ngomong sama tim sosial media, aku ngomong sama tim influencer, aku ngomong sama tim KOL dan sebagainya, aku ngomong sama tim macam-macam gitu ya. Aku mau bikin campaign A, aku butuh bantuan kamu untuk kerjain ini, butuh bantuan kamu buat kerjain ini, dan butuh bantuan kamu buat kerjain itu. Gitu di Bibit.
Mas wajib punya data analis nggak untuk bikin iklan? Nggak perlu. Nggak perlu, kamu bisa bikin sendiri. Di tahap-tahap awal nggak perlu kok. Mas, gimana caranya bikin ads yang tepat biar nggak boncos? Nanti ada materi terpisah soal Facebook Ads, Google Ads, dan paid ads optimization, nanti bisa ditanya ke sana ya. Mantap nih Kak Angga, pengajaran ini menarik banget. Pertanyaanku adalah, dengan banyaknya perusahaan brand yang menggunakan live streaming berada di mana kalau di teori Kak Angga? Live streaming itu ada di bagian acquisition, karena biasanya dia untuk tujuannya acquire new user, ngebangun awareness. Orang-orang yang nggak tahu, jadi tahu. Priscilia, berapa standar percentage reach, engagement, impression dari follow dan followers dikatakan berhasil untuk budget yang dikeluarin untuk ads? Pertanyaan ads nanti boleh ditanyakan di materi ads ya teman-teman ya. Aku fokus dulu ke pertanyaan ini biar nggak mencar-mencar. Oke? Di bagian awareness, kira-kira apakah harus lewat ads? Apakah bisa pakai konten organik? Yon Triyono, bisa. Tapi ketika memang konten kamu bagus, konten kamu mungkin cukup viral, konten kamu cukup rame, sehingga benar-benar di-share sama orang-orang. Kalau enggak, ya percuma. Maksudnya jangkauannya kan rendah gitu kan. Namanya mau ngebangun awareness, kita mau sebanyak mungkin orang-orang lihat dan sesering mungkin. Oke? Kak, pernah nggak ngurusin ide tapi ditolak? Kalau ditolak karena apa biasanya? Oh, sering banget. Dari semua campaign-campaign aku di Bibit, di Zenius, mungkin most likely justru ditolak. Tapi justru dari situ kita belajar gitu kan. Ternyata ini yang kurang, ternyata itu yang bagus. Tapi nggak apa-apa. Justru kita berharap yang diterima itu yang benar-benar bagus-bagus aja. Kan malu sendiri ya kalau misalkan kita bikin campaign jelek terus kita jalanin gitu kan kayak aduh gitu kan. Malu nih gitu kan. Maka nggak apa-apa sebenarnya ditolak. Biasanya ditolak itu karena apa? Satu, biasanya itu karena problem dari audiensnya atau motivation dari audiensnya tuh nggak terjawab dengan baik. Itu yang paling pertama. Kita nggak jelas sebenarnya mau solving problem apa. Kedua, adalah communication-nya, cara ngomongnya. Makanya marketing itu sebenarnya soal komunikasi, salah satunya. Maka dari itu penting bagi kita untuk bisa punya komunikasi yang baik. Copywriting-nya, apa yang mau kita sampaikan gitu kan. Ketiga, biasanya soal placement-nya. Placement-nya mau di mana aja. Biasanya kadang nggak tepat, kadang audiensnya di mana kita mau di mana gitu kan. 3 itu. Oke? Itu Asyafa. Kak, lebih worth it iklan di IG atau Facebook Ads Manager? Aku bisa bilang lebih worth it di Facebook Ads Manager. Jawabannya kenapa? Karena lebih lengkap, lebih detail, dan nanti teman-teman bisa tanya di materi soal Facebook Ads. Oke? Kak, apakah ada template buat campaign seperti tujuan dan lain-lain? Ada. Nanti ada materinya terpisah, Karina. Tenang ya, nanti ada materi soal campaign and media planning nanti bakal diajarin dengan lengkap di sana. Pematerinya juga keren banget. Kak, ada konsep AIDA untuk konten sosmed IG yang benar seperti apa untuk UMKM? Aku mau jelasin ulang, aku mau disclaimer bahwa AIDA ini cuma konsep. Jadi kamu nggak mesti kayak, oh ini buat ini orang-orang yang udah gini nggak boleh lihat, kan nggak bisa juga. Ya kan? Kalau konteksnya sosial media, teman-teman bikinnya adalah gimana caranya konten teman-teman itu seimbang. Contoh, misalkan teman-teman di AIDA tuh kan ada awareness, interest, decision, sama action. Bayangin kalau semua konten teman-teman isinya jualan semua. Kayak misalkan nunjukin produknya, nunjukin harganya, nunjukin diskonnya, semua desain feed-nya kayak gitu semua. Kira-kira orang-orang bakal bosan nggak? Harus dong, gitu kan. Ada mungkin, makanya perlu ada konten awareness-nya nih. Ngomongin soal benefitnya atau ngomongin interestnya nih, apa yang buat teman-teman unggul daripada yang lainnya gitu kan. Jadi kontennya tuh diseimbangin, jangan cuma satu doang. Kak, kasih contoh campaign apa yang cocok untuk produk goib, misalkan finance jasa. Finance tuh nggak goib ya teman-teman ya. Goib tuh kayak misalkan binomo tuh goib. Tadi aku udah kasih contoh yang dari segi bibit, tapi kalau segi contoh-contoh campaign-nya, nanti akan ada di materi terpisah soal campaign and media planning. Teman-teman nanti bisa tanya di sana. Oke? Kemudian, Kak, kalau kita melakukan personal branding, dan tipikal konten kita adalah entertainment, apakah tidak masalah kalau kita pakai ads untuk dapat followers baru? Bitsu, nggak masalah. Nggak masalah sama sekali, nggak ada salahnya. Oke? Gitu. Lanjut. Mas, kalau bagian awareness, itu KPI-nya apa aja? Kalau sudah tercapai, apa bisa diabaikan atau tetap harus di-maintain terus-menerus?
Pertama, Martina, tadi aku udah ngomongin soal bangun awareness tuh nggak bisa sekali jadi. Maka dari itu, untuk membangun awareness adalah campaign yang terus-menerus. Nggak bisa sekali bikin campaign awareness, udah gede, 1 juta orang lihat, habis itu buy. Nggak bisa. Orang bakal lupa. Percayalah, seminggu, 2 minggu kemudian orang bakal lupa kamu punya campaign. Makanya kalau awareness itu, parameternya adalah 2 hal, teman-teman. Secara utama ya. Pertama adalah berapa banyak orang yang lihat. Kedua, adalah berapa sering orang-orang lihat. 2 itu. Berapa lama dan berapa banyak dan berapa sering. Kalau cuma banyak doang, tapi ngeliatnya cuma sekali, yakin besok lupa. Kalau lihatnya sering, 3 kali, 4 kali, misalkan selama 1 bulan, tapi yang lihat cuma 10 orang, cuma 100 orang, cuma 1000 orang, kekecilan. Oke? Jadi ngomongin soal 2 hal itu. Berapa banyak dan berapa sering. Nah, dalam hal ini, ada satu metrik yang ketiga nih. yakni biayanya berapa. Gitu. Oke. Biasanya berapa lama untuk mempersiapkan campaign besar? Biasanya semakin besar semakin lama. Misalkan di Bibit, aku adalah orang yang ngebuat campaign buat Jerome Pauline. Kalian tahu Jerome Pauline kan ya? Jadi aku, Bibit tuh kerja sama Jerome Pauline sebagai salah satu BA-nya. Itu aku yang ngerumusin semua strategi campaign-nya. Jadi kayak dia pertama kali kenalan, kita punya Jerome Pauline sebagai brand ambassador. Kemudian semua video-video ads-nya dia, photoshoot-nya dia, itu aku sempat cerita kemarin di batch 7 atau batch 8, aku lupa. Kita tag photoshoot, kita tag video shoot sama Jerome tuh lama banget seharian. Itu semua aku yang rumusin. Nah, berapa lama? Itu lama banget. I think mungkin sekitar 2-3 bulan. Karena kita mau bikin video dan foto itu buat 1 tahun ke depan. Jadi harus scalable, harus evergreen, nggak boleh basi gitu ya, dan benar-benar bagus. Oke? Lanjut. Sekarang sistem promosi untuk retention via email, notifikasi, dan sebagainya mulai nge-spam. Bagaimana cara biar lebih efektif Aris? Ini nanti akan ada materi terpisah soal CRM. Aku dulu di Zenius sempat ngerjain CRM, karena aku adalah growth lead, salah satu anggota di bawah aku adalah orang yang ngerjain CRM, jadi aku cukup paham soal CRM. Nah, CRM ini kuncinya ada beberapa hal. 1, ngomongin soal targeting audience. Kita targetin segmen-segmen yang mana. Makanya perlu banget buat customer relationship itu kita nggak pukul rata. Makanya tadi aku ngomongin soal Tokopedia. Misalkan dia akan ngebagi-bagi audiens-audiens yang suka belanja elektronik dengan orang-orang yang suka belanja skincare. Notifikasinya juga mungkin berbeda, sehingga orang-orang merasa lebih relate, nggak ngerasa di spam. Kedua, ngomongnya soal frekuensi. Seberapa sering kita ngirimin notifikasi atau email, kira-kira ngirimnya di jam berapa. Makanya itu perlu yang namanya testing. Kita ngeliatin. Ketiga, ngomongin soal konten yang mau kita sampaikan. Gitu kan. Kita nyampein konten apa? Apakah promo, apakah mungkin educational, dan sebagainya. Biar orang-orang tuh nggak ngerasa ditagih terus duitnya. Gitu kan. Nanti materi lengkapnya akan ada di tentang CRM. Kak, untuk FNB baru, fokusnya SEO atau sosmed? Sebelumnya terima kasih. Untuk yang baru, aku sangat-sangat saranin teman-teman kalau mau fokusnya ke sosmed ketika misalkan budget dan resource terbatas. Kenapa? Karena SEO itu jangka panjang. SEO tuh nggak yang teman-teman bikin artikel hari ini, kemudian tiba-tiba hari ini ada penjualan. Tapi sosmed itu memungkinkan. Jadi mesti dibagi-bagi. Soalnya SEO itu long term. Oke? Mohon maaf nih, mau nanya aja cara jadi Kak Angga kayak gimana. Belajar mungkin ya. Ini mungkin aku sedikit share buat yang nanya. Jadi aku memang juga udah sekitar 5-6 tahunan, mau tahun ke-7 di tahun ini, itu di digital marketing. Jadi cukup ngerasain asam garam lah dalam dunia marketing gitu kan. Dan kedua, aku sendiri di awal-awal karir aku orangnya sangat-sangat, aku bisa bilang aku orangnya giat banget belajar. Dulu waktu masih kerja masih offline, hampir tiap weekend, hampir tiap minggu aku ngebudgetin uang sekitar mungkin 50.000, 100.000, 200.000 untuk ikut kelas offline ya. Dulu kan kelas offline, jadi kemana-mana waktu itu aku kan kerja di Jakarta, jadi bener-bener naik KRL kemana, naik Gojek kemana, naik Grab kemana gitu. Jadi bener diladenin semua tiap minggu. Aku bener-bener harus ngebudgetin uang segitu. Kedua, aku dulu namatin berbagai macam course dari Google, dari Facebook, dari berbagai macam sumber-sumber lainnya yang gratis dan bersertifikat. Kalau teman-teman lihat LinkedIn aku,
Coba deh dicek. Sertifikasi aku di digital marketing tuh ada 40-an sampai 50-an. Cek aja kalau nggak percaya. Seserius itu. Ada kecoa anjir. Maaf. Gak bohong. Ada kecoa. Kaget gue. Seserius itu. Teman-teman bisa cek di LinkedIn aku, Angga Fauzan. Sertifikasi aku ada banyak banget. Maksudnya aku nggak bilang sertifikasi itu, aku tuh adalah orang pengumpul sertifikat. Enggak. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah aku benar-benar seserius itu dalam belajar. Khususnya di awal-awal karir. Gitu ya. Memang harus kayak gitu teman-teman, belajar yang banyak. Pada ketawa. Kak, konten evergreen itu ciri-cirinya kayak gimana? Nama link ini Angga Fauzan, yes. Konten evergreen itu adalah konten yang mana ketika kamu sampaikan, itu nggak terbatas sama waktu, nggak terbatas sama periode. Misalkan nih, Jerome Pauline. Di Jerome Pauline itu, aku coba tunjukin deh sedikit ya. Ini sebelum nanti aku tunjukin case tadi ya, teman-teman ya. Bibit. Aku tunjukin bibit. Bentar ya. Nih, contoh nih. Investasi itu. Konten evergreen itu konten yang mana ketika kita sampaikan, orang-orang tuh nggak bakal terbatas sama momen Ramadan, sama momen apa, gitu. Atau nggak cuma, kayak misalkan promo 11-11, 12-12 itu kan sangat ada periodenya. Tapi kalau evergreen tuh kayak, mau kamu tunjukin di awal tahun, akhir tahun, tengah tahun, atau kapanpun, orang-orang tetap bakal suka. Ini adalah konten Jerome Pauline yang aku kerjain juga. Tadi aku bilang, aku nge-brief dia. Investasi itu menakutkan. Tadi bohong, pakai bibit, investasi jadi gampang. Gak perlu ngitung-ngitung serumit matematika. Tinggal tentuin tujuan investasi kamu, misalnya buat rumah, mobil, atau pensiun. Bibit juga bakal bantu pilihin reksadana berkualitas yang sesuai untuk kamu. Gampang kan? Download Bibit sekarang! Ini adalah contoh Investasi konten yang aku buat, dan maksudnya aku yang nge-plan ya, bukan aku yang buat secara eksak. Itu evergreen. Jadi kapanpun disampaikan bisa. Ini juga di Kobuser juga. Jadi aku megang yang brand-brand besar. Investasi itu harus pilih yang aman dan punya izin resmi. Makanya gue pilih Bibit, terdaftar dan diawasi OJK. Ingat ya, jangan sampai kita kena janji-janji manis investasi yang bodong. Pakai Bibit, investasi yang aman untuk pemula. Pertanyaannya, teman-teman kebayang nggak? Tadi itu evergreen. Mau teman-teman tunjukin di akhir tahun, awal tahun, tengah tahun, Ramadan, Nyepi, tahun baru Cina, itu semua bisa dipakai gitu. Kebayang nggak teman-teman? Oke? Yes, benar. Jadi ada segmentasinya. Ini pertanyaan dari Abdillah. Target pasar Bibit menggunakan Jerome Pauline sebagai BA berarti ingin mengenalkan produk investasi kepada anak muda. Benar. Jadi kita kan ada Dedi, Radit, sama Jerome. Dedi sama Radit itu lebih ke upper class, lebih ke orang-orang muda dewasa gitu kan. Umur 25, yang mature lah. Karena mungkin anak-anak muda zaman sekarang yang masih anak SMA, nggak semua tahu Radit gitu kan. Atau awal-awal kuliah mungkin nggak semuanya tahu, tapi kalau Jerome lebih tahu gitu kan. Radit itu kan lebih ke muda dewasa. Kalau Dedi itu kita ngejar bener-bener fire yang nggak cuma di kota tapi juga di daerah, karena Dedi Kobuser kan luas banget ya jangkauannya. Gitu. Oke? Banyak sih ini teman-teman, nanti bisa cek di Facebook Estaberry. Ini banyak kok yang plan. Gitu. Nggak semua bagian. Ini pertanyaannya bagus banget. Kita mau tanya, kalau kita kerja di digital marketing, itu bisa spesifik di satu bidang nggak? Sangat-sangat bisa, dan memang semestinya seperti itu. Sangat-sangat bisa. Jadi, teman-teman tuh kalau masuk ke digital marketing, teman-teman tuh nggak harus ngerti semuanya. Teman-teman nggak harus bisa jalanin ads, bikin copywriting, bikin sosial media, bikin CRM, bikin email, bikin notifikasi, nggak bisa. Teman-teman semuanya kayak gitu. Pusing nanti. Sebagian orang mungkin bisa. Aku, alhamdulillah punya pengalaman untuk hampir banyak bidang. Aku punya pengalaman di CRM, aku punya pengalaman di ads, Facebook ads, aku punya pengalaman di copywriting, aku bisa desain, aku anak DKV pada dasarnya, kemudian aku anak sosmed, aku bisa sosmed, dan banyak hal lagi terkait sama marketing. Influencer marketing juga bisa. Tapi nggak semua orang, ya intinya semua orang beda-beda lah. Ada yang dia memilih untuk spesifik, gitu kan. Karena kenapa aku dituntut untuk bisa banyak? Karena lebih ke tuntutan sebenarnya. Karena kan aku
produk marketing tuh. Produk marketing itu lebih ke plannernya. Jadi kayak orang-orang nge-plan semua divisi-divisi marketing itu harus ngapain. Nah, tapi kalau di dalam konteks realnya, ya masing-masing teman-teman bisa fokus. Teman-teman bisa fokus di sosial media, teman-teman bisa fokus di Instagram, bisa Facebook Ads, bisa fokus di copywriting, bisa fokus di influencer marketing, dan sebagainya. Jadi, nggak masalah. Oke? Kak, nanti ada tentang macam-macam digital marketing nggak ya? Ada, Farah. Ada. Tenang ya, nanti akan dijelasin. Di Bibit ada berapa orang produk marketing lead-nya? Di Bibit sendiri itu ada sekitar 5-6. Jadi head, nih head-nya, kepalanya. Kak Ryan nih, kemarin ingat nggak ya ada materi Kak Ryan ya soal brand marketing sama fundamental. Jadi Kak Ryan itu adalah head aku, teman-teman. Dia atasan aku. Kemudian di bawah dia ada PMM satu yang ngurusin brand campaign, aku itu sendiri. Aku punya tim 1 orang di bawah aku. Jadi kita ngurusin campaign-campaign yang gede-gede. Campaign-campaign yang besar-besar. Kemudian ada juga yang ngurusin fitur campaign, jadi misalkan fitur A, fitur B, fitur C, misalkan. Ada juga yang ngurusin campaign soal partnership, misalkan kerjasama sama Bank Jago, misalkan, kerjasama sama GoPay, misalkan. Jadi masing-masing. Gitu. Ya. Kak, Kamen Bibit yang upselling itu kayak gimana? Penasaran aja nih. Upselling maksudnya apa? Boleh didefinisiin nggak? Tips mencari KOL yang tepat, Kak, untuk naikkan subscriber YouTube. Nanti ditanya aja soal materi soal influencer marketing. Pematerinya, kalau nggak salah, itu Ray, temanku sendiri. Dia adalah yang nge-manage semua brand ambassador-nya Ruang Guru. Ruang Guru dulu ada 11 brand ambassador, dari Iqbal Ramadan sampai yang boyband Korea yang sekarang, dia manage semuanya. Kemudian sekarang dia kerja di Bibit. Nah, nanti teman-teman bisa tanya tuh sama dia. Dia ngerti banyak banget soal influencer marketing. Ya. Nolah, Kak Angga mau tanya iklan Facebook Ads, cost per klik kadang-kadang ada yang rendah, ada yang murah, ada yang mahal. Itu karena apa? Teman-teman bisa tanyakan nanti materi soal Facebook Ads. Nanti teman-teman bisa tanya langsung ke sana, tapi kalau secara aku sih yang pertama adalah dari segi kontennya. Makanya iklan digital marketing itu yang pertama soal konten, teman-teman. Soal copywriting-nya, soal visualisasinya gitu. Itu yang paling pertama. Karena sejago-jagonya kamu bikin targeting Facebook Ads, Google Ads, nyebar baliho, pakai 1 juta influencer sekalipun, tapi pesan yang kamu sampaikan tuh nggak jelas, bakal jadi buang-buang duit. Gitu ya. Siska, wih kakak yang ngatur video Jerome Pauline di Bibit. Yes, ada itu mungkin 5-6 video. Aku yang plan semua. Kaget aja formanya seakan terima telepon dari Jerome. Yes, itu aku yang bikin. Jadi ada satu video, konsepnya adalah, insight-nya adalah gini. Kita mau ngingetin orang-orang ketika di momen-momen gajian, itu mau nabung gitu kan, mau investasi. Kemudian waktu itu kita tag sama Jerome, ini videonya aku tunjukin. Kemudian kayak kita mikir, gimana nih kita bikin personalize gitu kan. Oh ya udah, bikin Jerome pura-pura lagi video call. Kenapa senyum gitu? Nih. Kamu kenapa senyum gitu? Baru gajian ya? Cie. Tapi udah top up Bibit kan? Supaya nggak lupa nabung, coba deh kamu aktifin fitur nabung rutin supaya goal kamu makin cepat tercapai. Semangat ya nabungnya. Gitu. Ini tadi. Kamu. Jadi seolah-olah dapat ajakan personal dari si Jerome. Gitu. Ya, kamu nemu aja campaign-nya, bagus. Nice. That's the one I made. Kak, aku punya pengalaman jadi copywriter dan social media strategis. Bisa nggak sih menjadi product marketing lead kayak Kak Angga? Bisa. Tapi mungkin Nabila, kamu mesti belajar lebih banyak lagi soal berbagai macam medium. Kan kamu mungkin ini sosial media, itu kan organik. Mungkin ya, aku nggak tahu. Detailnya, copywriter juga organik. Coba mungkin kamu juga tambahin 1-2 pengalaman kamu soal paid ads. Entah mungkin influencer marketing, entah mungkin Facebook ads. Gitu. At least minimal belajar, kamu tahu konsepnya. Biar kamu nanti bisa memandang dari helikopter view. Tapi kamu juga tahu detailnya. Gitu. Kenapa konsep video sama Jerome seolah-olah Jerome lagi syuting? Ya karena pengen dibikin natural aja sih. Kita nggak mau bikin Jerome tuh kaku. Jerome kan orangnya gitu ya, pintar, santai gitu kan. Itu yang mau kita bawa. Oke? Oke, teman-teman. Kak, kalau ngajak Siska call kira-kira budgetnya berapa?
Mahal bos, Siskakol budgetnya mahal banget. Bisa beli satu mobil kali, mobil second kali untuk IG postnya kali ya, atau TikToknya kali ya, mahal banget kacau. Sumpah Kak, keren, sama-sama, kamu juga keren. Oke teman-teman, boleh aku tunjukin yang case study aku kah? Boleh ya? Bentar. Ini ada yang belum ke-share. Sebentar ya, sebentar. Wait a moment. Wait. Oke. Aku lagi buka filenya teman-teman, sebentar ya. Sama-sama. Kak, nanti dijajarin pakai tools, pakai analitik nggak? Iya, nanti kan ada materinya. Berapa budget Dedi Jerome untuk sekali endorse? Sorry, aku nggak bisa cerita karena itu confidential. Tapi kalau dibilang mahal ya mahal banget. Tapi efektif atau enggak? Ya efektif banget. Oke? Like, memang harus pinter-pinter nyari karena banyak banget influencer tuh yang mahal doang tapi nggak works. Aku pernah diceritain ada satu UMKM ngumpulin duit mahal gede banget, banyak banget, dia pakai salah satu influencer si yang paling sopan, kemudian berapa puluh juta gitu, lebih dari 50 juta. Bayangin yang beli cuma satu. Itu pun juga cuma berapa puluh ribu gitu yang beli. Nominal value-nya ya, rupiahnya. Nangis nggak kalian? Kayak udah ngumpulin 50-an juta. Nah, namanya sih, aku nggak tahu semua case-nya ya, tapi ada satu yang kayak gitu. Maksudnya aku diceritain gitu kan. Tapi kalau yang lainnya mungkin berhasil, aku nggak tahu juga gitu kan. Ya, so far ya agak-agak kayak judi, tapi makanya mesti pinter-pinter, makanya harus pinter jadi influencer marketing tuh nggak sekedar tahu red card. Nah, ini coba deh teman-teman belajar sama Ray Maximilian. Itu pinter dia, anaknya pinter banget, dia ngerti banyak pengalaman. Oke, aku boleh nunjukin case tadinya nggak teman-teman? Soal yang tadi di account company. Jadi, yes, company adalah Gojek. Ini mungkin sedikit info juga ke teman-teman. Most likely aku bakal pindah company. Most likely aku bakal pindah ke Gojek itu by the beginning of May. Nah, ini mungkin official buat teman-teman. Aku belum ngomongin kepada siapapun secara publik. Jadi anggap aja ini pengumuman publik, aku bakal pindah perusahaan. Most likely, tapi ya masih proses. Nah, di sini aku mau nunjukin apa namanya case tadinya yang aku kejar. Gitu. Jadi kalau buat konteks, aku nggak apply, aku nggak lamar karena menurut aku bibit nyaman banget. Tapi waktu itu ada beberapa tawaran yang kemudian aku uji coba, aku liatin gitu kan. Kemudian ada beberapa yang diterima, seperti di Bukalapak, termasuk di Gojek juga. Terus ya udah gitu. After discussion banyak hal sama banyak orang, ya udah di take aja. Aku boleh share ya teman-teman ya. Kak, bener mau nanya cara tahu yang beli 1 biji gimana ya, selama periode tadi yang beli cuma 1, gimana dong? Ya, bayangin kamu bikin IG story 1, IG story bertahan berapa lama? 24 jam. Udah. Dan gitu kan. Skill apa yang mesti dibentuk untuk digital marketer, nanti kita ada sesinya sendiri.